menurut agama Islam kita. Ketua kelas tolong pimpin doa. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin. Kemarin kita telah membahas tentang gerak lurus beraturan. Sekarang kita akan membahas mengenai GLBB atau dikenal dengan gerak lurus beraturan. Nah, sebelum kita masuk pada GLBB-nya, kita bagus dan pembelajaran kita lancar. Siapa yang masih ingat dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat? Silakan angkat tangannya. Oke, Kak Jini, silakan. Guru di dalam kelas, keluar masuk kelas sesuai kebutuhan. Ya. Menghargai teman saat diskusi, aktif dalam kelompok. Oke, kira-kira tadi ada nggak yang nunggu ibu di luar? Tidak. Kalau tidak berarti sudah bagus, sudah bisa menaati kesepakatan yang telah kita buat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia tadi kesepakatan kelas kita. Menunggu guru di dalam, kemudian keluar masuk sesuai dengan kepentingan. Jadi kalau tak terdesak betul nak ke WC, kita jangan keluar ya. Kemudian menghargai teman saat diskusi. Lalu yang terakhir kita adalah aktif di dalam kelompok. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjut dengan GLBB, nah kemarin kita telah bahas tentang GLB. Di sini ada pertanyaan sebagai prasyaratnya. Bergerak lurus beraturan. Siapa yang mau menjawab? Oke, kemudian lintasannya lurus, kemudian kecepatannya dia tetap. Berarti percepatannya sama dengan 0 sini ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa yang terjadi jika suatu benda itu berubah-ubah? Oke, silakan bilang. Jika kecepatan suatu benda berubah-ubah, maka benda jauh mengalami kecepatan. Kecepatan yang kita tahu adalah laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Oke. Perubahan laju. Ada keduanya. Perubahan kecepatan ini dapat berupa peningkatan kecepatan atau penurunan kecepatan. Awalnya berkendara biasa sembari membuntuti pemotor yang hendak berdagang keliling. Sontak tiba-tiba datang mobil elf yang menyalip di sebuah tikungan dan hampir saja mengenai mobil ini. Namun untung saja mobil tersebut sigap menginjak rem dan semuanya masih selamat. Mobil F yang menyalip sembarangan di tikungan hampir nabrak mobil yang lagi melaju normal dari arah berlawanan. Tapi untuk supir mobil tersebut sigap mengerem sehingga gagal tabrakan. Oke, yang lain supaya tidak menabrak pengendara lain. Gimana caranya? Dengan papan tak minta dan supaya tidak menabrak pengendara lain, supir tersebut ini Bu harus membedakan faktor fisikal penting. Pertama, kecepatan. Semakin cepat mobil bergerak, semakin jauh jarak yang dibutuhkan untuk berhenti. Terus jarak. Supir harus mengamati jarak aman antara mobilnya dan kendaraan di depannya. Kemudian percepatan. Karena kita tahu dari berapa jarak kita di mobil tersebut. Nah, sekarang saya lanjutkan. Oke, tujuan pembelajaran kita di sini ada 3. Yang pertama, murid dapat menjelaskan konsep percepatan dan perlambatan setelah mengamati video simulasi gerak yang mengalami perubahan kecepatan ya. Kemudian waktu. Kemudian yang ketiga adalah mengaplikasikan persamaan GLB untuk menyelesaikan masalah perubahan
kecepatan secara akurat. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Lanjut. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Apa yang bisa kalian perhatikan dari gambar nih? Gambar apa? Gambar kereta api. Bagaimana dengan lintasan kereta apinya? Lurus. Oke. Muncul pertanyaan. Pernahkah kalian naik kereta api? Tidak. Atau pernahkah kalian melihat kereta api? Nah, bagaimana kecepatan dari kereta api ini saat dia mulai bergerak dan saat dia akan berhenti? Kira-kira seperti apa? Nah, GLBB itu ada dua ya. Yang pertama ada gerak lurus dipercepat, kemudian yang kedua nanti ada gerak lurus diperlambat. Oke, gerak lurus dipercepat beraturan itu merupakan gerak yang lintasannya lurus sesuai dengan kata kunci di sini. Dan kecepatannya setiap saat berubah secara beraturan. Nah, di sini ada 3 rumus yang kita pakai. Rumus yang pertama PT sama dengan V0 tambah A kali T. Rumus yang kedua S sama dengan V0 kali T tambah dengan setengah AT kuadrat. Yang ketiga adalah PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Di mana PT ini adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal. A di situ adalah percepatan, kemudian T itu adalah waktu, S adalah jarak. Ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah gerak lurus diperlambat beraturan. Nah, di sini kalau tadi dipercepat, kecepatannya kan bertambah nih, secara beraturan. Kalau diperlambat, maka di sini kecepatannya itu adalah berkurang secara beraturan. Rumusnya sama, cuman bedanya kalau pada percepatan berarti kita pakai tambah, kalau perlambatan maka dia menjadi kurang. Di sini PT sama dengan V0 kurang A kali T, kemudian S sama dengan V0 kali T dikurang dengan setengah AT kuadrat. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2 kali A kali S. Nah, sekarang silakan akan Ibu berikan kalian LKPD ya. Ini masing-masing kelompok nanti ada yang bertugas mengerjakan LKPD, lalu nanti ada yang bertugas untuk membuat presentasinya. Oke, ini silakan kalian buka LKPD itu. Pertanyaannya sama seperti tadi, pernahkah kalian melihat atau menaiki kereta api? Kemudian bagaimana kecepatannya? Lalu bagaimana dengan karakteristik dari ya, di sini kita tentang percepatan dan perlambatan. Nah, di situ ada langkah kerjanya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di Google, boleh Google Chrome atau Mozilla segala macam. Kalian buka PET Colorado. Buka PET Colorado, tulisannya PHET. PET Colorado. Berarti 2 meter per sekon kuadrat. Nah, perhatikan ke depan. Di sini, ya perhatikan ke depan nih. Acceleration itu adalah percepatan ya. Kalian isi di sini percepatannya adalah 2. Oke? Kemudian kan di sini ada waktu nih. Nih, waktunya nanti kalian berhentikan sesuai dengan perintah yang ada pada tabel. Kalau misalnya 0,5 berarti ini nanti kalian hidupkan di sini. Udah kalian tekan angka 2 atau tuliskan 2, lalu kalian jalankan ya aplikasi ini. Kemudian setelah jalankan tengok waktunya. Kalau seandainya terlebih, ulang kembali. Sirpani search. Tengok search apa?
Ibu ganti 3 nih, perhatikan ke depan. Ibu ganti angkanya angka 3. Dalam waktu misalnya yang pertama waktunya adalah 0,5. Kita jalankan. Waktunya, misalnya ini adalah 1 sekon, ya, 1 sekon. Kemudian isi di tabel nilai dari yang kalian dapatkan ini. Bisa dipahami? Oke, sekarang silakan kalian bekerja di dalam kelompok. Ibu kasih waktu, kemudian berbagi tugas ya. Ada yang mencari. Siapa nanti? Ya, ya. Bisa ini aja kan? 25 meter. Bu, bukan Pak, kanan dia. Nanti kalau yang kelompok tampil. Dia minta jalan karena sudah ada 2 tinggal masukkan ada di sejarah. Oke, boleh, silakan. Nah, kan sama nggak yang kalian dapat dari data dengan yang kalian hasilkan di sini? Sama nggak jaraknya tadi? Data kalian yang kalian cari di situ, sama tak? Sudah bisa? Oke, kalau yang kalian matanya kan tetap. Grafiknya yang didapatkan sama Ilham. Grafik kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kinematika LBD dan samping. Oke, ya. Pernahkah kalian melihat atau menaiki kereta api? Bagaimanakah kecepatan kereta api ketika mulai bergerak dan berhenti? Nah, gerak ini yang kita sebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Bagaimanakah karakteristik gerak suatu benda dikatakan GLBB? Kecepatan kereta api saat mulai bergerak akan meningkatkan atau berubah dari kecepatan awal atau kecepatan 0, dan saat berhenti akan menurun berubah menuju ke 0. Gerak ini bisa disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dan karakteristik benda yang dikatakan GLBB adalah gerakannya dari lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara teratur dan memiliki percepatan yang konstan atau tetap. Karakteristik utama gerak suatu benda dikatakan GLBB, gerak lurus berubah beraturan, adalah lintasan geraknya lurus, kecepatan benda berubah secara teratur atau konstan dalam interval waktu yang sama, dan memiliki percepatan yang konstan atau tetap, bisa positif untuk dipercepat atau negatif untuk diperlambat. Ini berarti kecepatan benda suatu bertambah. Kecepatan benda selalu bertambah atau berkurang dengan jumlah yang sama yang bersedia. Nah, ini adalah hasil pengamatan dari kelompok kami. Dan ini juga hasil analisis data yang kami peroleh. Dan ini analisis data grafiknya. Dan contoh gambar dari grafik yang kami coba.
GLBB, percepatan ini bisa bernilai positif, dipercepat jika searah dengan arah gerak, atau negatif, diperlambat jika berlawanan arah. Ciri utama GLBB adalah adanya perubahan kecepatan yang linear terhadap waktu, sedangkan jarak yang ditempuh tidak berubah secara linear karena dipengaruhi oleh percepatan. Dalam kehidupan sehari-hari, GLBB dapat ditemukan pada berbagai peristiwa seperti mobil yang mulai melaju dari keadaan diam, sepeda motor yang mengerem, atau bola yang dilempar ke atas secara grafik. GLBB ditunjukkan dengan grafik kecepatan terhadap waktu. Nama saya Ilham Saputra dari kelompok menurut kami, pendapat kami berbeda dengan pendapat kalian, mungkin karena kurang dalam penggunaan aplikasi atau dalam pencarian. Berbedanya di mana? Misal hasilnya berbeda. Mungkin kurangnya hasilnya berbeda, atau mungkin kami kurang lengkap. Tolong dijelaskan lagi. Kami akan menjelaskan lagi bagaimana cara menghitung jarak dan kecepatan dengan waktu. Seperti gambar. Terima kasih kepada kelompok Ilham Saputra. Mungkin perbedaan dari penelitian kita dari hasil yang kita cari atau kurang teliti dari kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Setelah kita melakukan kegiatan ini, berarti kita tahu bahwa apa itu GLBB. Di mana GLBB ini adalah kecepatan berubah secara beraturan. Sedangkan percepatannya bagaimana? Kecepatannya adalah konstan atau tetap. Oke, sekarang Ibu minta salah satu. Oke, Gerofa, coba Gerofa. Silakan Gerofa refleksikan apa yang Gerofa dapatkan pada hari ini. Silakan Gerofa jawab pertanyaan itu. Oke, begini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Di situ ada 3, ya. Yang ada tangannya berarti dia menyatakan senang. Kemudian yang kedua dia bingung. Yang ketiga mengantuk. Oke, kira-kira yang mana di sini? Kalau Gerofa senang. Yang lain bagaimana perasaannya? Yang kedua, apa pengalaman baru yang Anda rasakan? Silakan. Gerofa? Pengalaman baru menghitung materi fisika dalam contoh nyata. Dalam seseorang itu bisa dihitung dalam materi fisika. Oke. Ada kecepatannya, ada jaraknya, kita hitung. Oke. Kemudian, siapa yang menjawab pertanyaan yang ketiga? Apa tantangan yang Anda hadapi pada pembelajaran saat ini? Apa? Coba silakan. Radin? Hajini? Berdiri Hajini? Ya, apa tantangan tadi dari yang kita lakukan ini? Kira-kira tantangannya apa? Cara menghitung grafik itu, Bu. Cara menghitung grafik atau cara membuat grafik? Ya, cara membuat grafik. Yang lain ada masalah? Hah? Oh, kurang teliti dalam menghitung. Apa lagi? Kalau kata Radit tadi jaringan hotspotnya atau wifi-nya lambat, sehingga lambat prosesnya, ya. Ada nggak yang lain? Kendala yang lain yang kalian hadapi? Semuanya oke? Kelompok lain oke? Oke? Bu. Gitu ya? Dikasih masukkan angka di olahraga. Oh, agak susah memasukkan angka pada aplikasinya, ya. Oke, nanti kedepannya kita coba lagi, kita sering menggunakan aplikasi ini biar kita mahir menggunakannya. Ya.
Dekat itu ada. Yes ya. Oke, dari hasil jawaban soal yang Ibu berikan itu, sebagian besar di antara kalian sudah memahami tentang bagaimana gerak lurus berubah peraturan itu ya. Jadi untuk kedepannya ditingkatkan lagi supaya kita bisa memahami apa makna pembelajaran kita hari ini. Oke? Nah, untuk minggu berikutnya kita akan masuk pada materi gerak vertikal. Ada gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, kemudian ada gerak jatuh bebas. Jadi nanti silakan kalian pelajari di buku cetaknya di rumah ya. Lalu untuk tugas di rumah nanti silakan kalian buka halaman 56 ya, ada latihan bab 2 dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah,